Saya akan mempresentasikan materi PLC, yaitu Programmable Logic Controller. Nama kelompok saya Alfian Tendiso dan Non Cindai. Menjelaskan sistem PLC, sistem kendali PLC hingga akhir 1970, sistem otomasi mesin dikendalikan oleh relay elektromagnet. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, tugas-tugas pengendalian dibuat dalam bentuk pengendalian terprogram yang dapat dilakukan antara lain menggunakan PLC Programmable Logic Controller dengan PLC sinyal dari berbagai peralatan luar di interface sehingga fleksibel dalam mewujudkan sistem kendali. Di samping itu, kemampuannya dalam komunikasi jaringan memungkinkan penerapan yang luas dalam berbagai operasi pengendalian sistem. Dalam sistem PLC merupakan jantung sistem kendali dengan program yang disimpan dalam memori PLC. Dalam eksekusinya, PLC dapat memonitor keadaan sistem melalui sinyal dari peralatan input, kemudian didasarkan atas logika program menentukan rangkaian aksi pengendalian peralatan output luar. PLC dapat digunakan untuk mengendalikan tugas-tugas sederhana yang berulang-ulang atau diinterkoneksi dengan yang lain menggunakan komputer melalui sejenis jaringan komunikasi untuk mengintegrasikan pengendalian proses yang kompleks. Cara kerja sistem kendali PLC dapat dipahami dengan diagram blok seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Dari gambar tersebut, bahwa komponen sistem PLC terdiri atas PLC, peralatan input, peralatan output, peralatan penunjang, dan satu daya. Penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut. PLC terdiri atas CPU, Central Processing Unit, memori, modul interface, input, dan output program. Kendali disimpan dalam memori program. Program mengendalikan PLC sehingga sinyal input dari peralatan input on timbul respon yang sesuai. Respon ini umumnya mengonkan sinyal output pada peralatan output. CPU adalah mikrosesor yang mengkoordinasikan kerja sistem PLC. Ia mengeksekusi program proses sinyal input atau output dan mengomunikasikannya dengan peralatan luar. Memori adalah daerah yang menyimpan sistem operasi dan data pemakai. Sistem operasi sesungguhnya software sehingga yang mengkoordinasikan PLC. Program kendali disimpan dalam memori pemakai. Ada dua jenis memori, yaitu ROM read only memory dan RAM random access memory. ROM adalah memori yang hanya dapat diprogram sekali, menyimpan program, dan ROM bersifat permanen. Maka ia digunakan untuk menyimpan sistem operasi. Ada jenis ROM, yaitu EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, yang isinya dapat dihapus dengan cara menyinari menggunakan sinar ultraviolet dan kemudian diisi program ulang menggunakan prompt reader. Interface adalah modul rangkaian yang digunakan untuk menyesuaikan sinyal pada peralatan luar. Interface input menyesuaikan sinyal dari peralatan input dan sinyal yang dibutuhkan untuk operasi sistem. Interface output menyesuaikan sinyal dari PLC dengan sinyal untuk mengendalikan peralatan output. Kedua, peralatan input. Peralatan input adalah yang memberikan sinyal kepada PLC dan selanjutnya PLC memproses sinyal tersebut untuk mengendalikan peralatan output. Peralatan input antara lain berbagai jenis saklar, misalnya tombol, saklar toggle, saklar batas, saklar level, saklar tekan, saklar proximity. Berbagai jenis sensor, misalnya sensor cahaya, sensor suhu, sensor level, rotary encoder. 3. Peralatan output. Sistem otomasi tidak lengkap tanpa ada peralatan output yang dikendalikan. Peralatan output itu misalnya kontaktor, motor listrik, lampu, buzzer. 4. Peralatan penunjang. Peralatan penunjang adalah peralatan yang digunakan dalam sistem kendali PLC tetapi bukan merupakan bagian dari sistem secara nyata. Maksud peralatan ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tidak terkait dalam aktivitas pengendalian.
Peralatan penunjang itu antara lain berbagai jenis alat pemrograman, yaitu komputer, software, ladder, konsol pemrograman, programmable terminal, dan sebagainya. Berbagai software ladder yaitu SS, LSS, SYS Win, dan GX program. Berbagai jenis memori luar yaitu disket, CD-ROM, flash disk. Berbagai alat pencetak dalam sistem komputer, misalnya printer, plotter. Satu daya. PLC adalah sebuah peralatan digital dan setiap peralatan digital membutuhkan satu daya DC. Satu daya ini dapat dicatu dari luar atau dari dalam PLC itu sendiri. PLC tipe modular membutuhkan satu daya dari luar, sedangkan PLC tipe compact satu daya tersedia pada unit. Menjelaskan komponen-komponen PLC. Komponen Programmable Logic Controller atau PLC terdiri dari dua bagian, yaitu komponen perangkat keras yang pertama dan dua komponen perangkat lunak. Komponen perangkat keras terdiri dari Central Processing Unit CPU, memeriksa status input, menjalankan program, dan memperbarui output. Memori, tempat untuk menyimpan program dan data pada PLC. Power supply, mengalirkan sumber daya listrik pada PLC. Input, memonitor perubahan status dari perangkat input yang tersambung ke PLC. Output, menghasilkan sinyal yang akan dikirim ke perangkat output. Programming device, memasuki dan memonitor user program. Sedangkan komponen perangkat lunak yaitu berupa program PLC berbentuk diagram ladder atau kode mnemonic. Menjelaskan pengertian PLC. Secara mendasar, PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Keadaan input PLC digunakan dan disimpan di dalam memori, di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram pada keadaan inputnya. Peralatan input dapat berupa sensor fotoelektrik, push button pada panel kontrol, limit switch atau peralatan lainnya di mana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC. Peralatan output dapat berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor, atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC. Selain itu, juga menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi yang melaksanakan fungsi khusus seperti logika perwaktuan, sekuensial, dan aritmetika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul baik analog maupun digital. Tahu PMI. Menjelaskan input dan output PLC. 1. Input, memonitor perubahan status dari perangkat input yang tersambung ke PLC. 2. Output, menghasilkan sinyal yang akan dikirim ke perangkat output. Seperti modul input atau output PLC pada dasarnya adalah antarmuka yang mengoneksikan PLC dengan peralatan input atau output luar. Lewat sensor-sensor yang terhubung dengan modul ini, PLC mengindra besar-besaran fisik atau seperti posisi, gerakan, level, arus, tegangan yang terasosiasi dengan sebuah proses atau mesin. Berdasarkan status dari input dan program yang tersimpan di memori PLC, secara fisik rangkaian input atau output dengan unit CPU tersebut terpisah secara kelistrikan. Hal ini untuk menjaga agar kerusakan pada peralatan input-output tidak menyebabkan terjadinya hubung singkat pada unit CPU. Isolasi rangkaian modul dari CPU ini umumnya menggunakan rangkaian autocouple.
Menjelaskan gambar kerja instalasi PLC. PLC pada lift hotel. Kinerja lift. 1. Lift bekerja naik turun. 2. Hanya ada 2 lantai, yaitu 1 lantai dan 2 lantai 2. 3. Kapasitas lift maksimal 6 orang. Jika melebihi kapasitas lift tidak akan bekerja. 4. Naik turun lift bekerja setelah seseorang menekan tombol naik atau turun. 5. Pintu lift bekerja secara otomatis ketika seseorang menekan tombol naik atau turun. Pintu lift akan menutup atau membuka secara sendiri atau bekerja dengan time. Ada penjelasannya lagi. Jadi demikian dari presentasi kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.